itu panggung udah mulai naik. Beberapa orang yang ada di backstage udah mulai teriak. Karena apa? Karena backstage itu udah mulai terbang. Welcome back on Narasi Akbar HK. Teman-teman, kali ini kita akan memasuki episode bagaimana Rockin Borneo dengan headliner Michael Learn to Rock. So don't go anywhere, sebelumnya silahkan kalian klik yang satu ini. Tapi sebelum kita memulai, jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan narasi berikutnya. Oke, udah lama banget nggak update tentang perjalanan dari Rockin Borneo. Dan kali ini kita akan masuki sesi di tahun 2016, sejarah awal berganti namanya menjadi Rockin Borneo. Teman-teman, saya pernah cerita di episode sebelumnya. Pada saat itu, ketika kita masih menggunakan nama Kuka Rockin Face, dan begitu banyaknya apresiasi teman-teman dari belahan Kalimantan yang lain datang ke Rockin Borneo. Dan pada saat mulai Testament dan kemudian ada Firehouse di tahun sebelumnya itu, hampir beberapa bis datang dari belahan Kalimantan yang lain menggunakan jalan darat. Ada yang menempuh perjalanan 12 jam, 24 jam, bahkan ada yang menembus perjalanan 2 hari, teman-teman. Dan akhirnya saya ngobrol dengan mereka, dan mereka berterima kasih dan memberikan support yang sangat tinggi. Betapa mereka merasa bahwa akhirnya ada representasi dari festival musik internasionalnya Kalimantan. Dan akhirnya kita ngerasa bahwa nggak adil banget jika kita masih menggunakan nama Kuka Rockin Face, sehingga akhirnya saya kumpulin teman-teman, gimana yuk jika akhirnya kita ganti namanya menjadi Rockin Borneo. Agar apa? Agar seluruh anak-anak Kalimantan merasa terwakili dengan nama Rockin Borneo. Itulah sedikit ulasan mengapa nama Kuka Rockin Face berganti menjadi Rockin Borneo di tahun 2016. Oke, kenapa kita bisa memilih Michael Learn to Rock untuk menjadi headliner di Rockin Borneo 2016? Jadi saya pernah cerita juga di episode sebelumnya, ketika kita memulai Kuka Rockin Face dengan bintang tamu Sepultura, kemudian ada Halloween, kemudian ada Testament, Firehouse, kita udah mendapatkan market bahwa ini representasi dari musik keras dari Indonesia bagian timur, yaitu yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Tenggarong. Dan kemudian kita berpendapat bahwa di tahun kelima, yuk kita bikin sesuatu yang berbeda yuk. Kalau bahasa korporat seperti melacur. Jadi kita akhirnya berusaha untuk membuka mindset, membuka market, bahwa kita kabarkan kepada teman-teman yang belum pernah nonton Rockin Borneo di tahun sebelumnya, agar mereka ngerasa bahwa ini festival yang menyenangkan banget. Kalian bisa sekaligus berwisata, melihat tempat-tempat wisata yang ada di Kutai Kartanegara, dan bagaimana caranya ini membawa experience yang berbeda ketika kalian datang ke Rockin Borneo. Akhirnya mulailah kita sebar kuesioner baik online maupun tertulis. Kita ngasih beberapa clue band apakah yang ingin kalian tonton di tahun berikutnya. Waktu itu ada beberapa nama yang muncul, dan memang akhirnya kita menetapkan pilihan kita kepada Michael Learn to Rock karena cukup tinggi antusiasme yang merequest mereka untuk datang ke Rockin Borneo 2016. Akhirnya kita berpendapat bahwa oke, kita ketemu headliner Michael Learn to Rock, dan kemudian kita nyusun di bawahnya beberapa genre yang kita pecah-pecah lagi marketnya. Ada seperti metal, itu waktu itu diwakili oleh Hellcrash, Revenge the Pet, terus ada Taring, juga ada teman-teman Down for Life, dan beberapa band-band metal yang gahar banget menjadi line up untuk musik kerasnya. Kemudian kita membawa teman-teman seperti Stephen Jam yang mewakili dari roots teman-teman reggae. Kemudian ada Power Slave yang mana waktu itu kita daulat sebagai headliner nasional untuk membawa memorable teman-teman yang penyuka musik keras di awal tahun 90-an. Jadi seperti itu, kita membuat cross genre yang mana tujuannya tadi bahwa yuk kita raih market di luar musik metal pada umumnya. Karena kita ingin mengajarkan tadi bahwa Rockin Borneo adalah salah satu experience music festival yang harus dirasakan oleh penonton yang belum pernah atau takut untuk datang bergaul dengan teman-teman yang berbaju hitam, notabene sebagai metalhead. Oke, berjalan cukup lancar di awal ketika
rundown, udah mulai running, beberapa band udah mulai main bergantian. Waktu itu teman-teman, terjadilah hujan yang sangat lebat dan dengan badai, teman-teman. Saya pernah cerita di vlog saya sebelumnya bersama Baken bahwa ketika sore hari itu angin udah mulai kenceng. Jadi kenceng. Waktu itu saya masih ingat yang main adalah taring, itu udah angin udah mulai kenceng, teman-teman, dan akhirnya kita panik. Paniknya LED itu mau rubuh. Jadi LED yang ada di panggung waktu itu kita memiliki dua stage A dan stage B. Kemudian main stage-nya ada dua. Kemudian ada welcome stage di depan dan stage yang medium di tengah. Main stage-nya goyang karena LED-nya memenuhi seluruh background yang ada di panggung. Karena tidak kita persiapkan untuk angin yang sangat kencang, teman-teman, itu akhirnya panggung ke bawah. Vendor LED waktu itu sempat berdebat dengan manajer dari produksi, yaitu Ari Wardana, bahwa mereka nggak mau mengambil risiko, mereka harus melepas LED karena LED-nya udah hampir rubuh. Waktu itu sempat terjadi perdebatan, saya sempat melarai Ari karena Ari berpendapat bahwa nggak boleh dibongkar, tetap harus terpasang dengan sebagaimana semestinya. Akhirnya dibalut dengan terpal, teman-teman, pada saat taring sedang manggung. Kemudian ketika taring habis, ketika rundown dari Down for Life, pasukan babi nerakanya Stefanus Aji dari Solo, itu panggung udah mulai naik. Beberapa orang yang ada di backstage udah mulai teriak. Karena apa? Karena backstage itu udah mulai terbang. Jadi tenda-tendanya udah mulai berantakan, panggung udah mulai condong ke depan, dan waktu itu beberapa panitia menarik besi yang ada di belakang panggung untuk diinjak rame-rame, dan kita cari besi tambahan untuk mengikat supaya stage tidak naik. Yang kita khawatirkan pada saat itu adalah rubuh. Akhirnya beberapa orang teman-teman yang ada di backstage memanjat lari. Saya masih ingat waktu itu ada Angga dari Kukar Kreatif dan juga ada Billy, Usup dan segala macam, itu cepet naik. Mereka membawa pisau Carter, teman-teman, di tengah panggung yang udah mulai bergoyang kesana kemari dan hampir rubuh karena cover sound dari panggung yang menutupi panggung itu udah mulai menjadi seperti perahu layar, teman-teman. Si kain koper sound dan beberapa backdrop yang ada di panggung itu menjadi seperti layar. Jadi dia udah melengkung dan memaksa panggung untuk bergerak ke depan. Akhirnya teman-teman dengan sigap membawa pisau Carter dan bergantungan seperti Tarzan merosot ke bawah untuk merobek beberapa koper sound, teman-teman. Dan koper sound akhirnya terlepas. Panggung udah mulai berkurang anginnya, kita memasang besi di belakangnya, dan waktu itu alhamdulillahnya, teman-teman, panggung bisa kita selamatkan. Namun beberapa booth rubuh, terbang, dan pohon yang ada di pintu masuk rubuh, teman-teman. Dan informasi yang kita dapat, saking kencangnya angin, beberapa tiang listrik yang ada di area venue pada saat itu rubuh, dan pohon-pohon yang ada di sekitar stadion rubuh, teman-teman. Dan kita mendapat kabar bahwa ada beberapa mobil yang kebalik ketika ada yang parkir tanjakan mobil yang di arah stadion itu kebalik, teman-teman, karena saking derasnya angin. Bisa kalian bayangin betapa paniknya kami pada saat itu. Dan teman-teman panitia akhirnya berkumpul dengan hujan deras. Apakah ini kita lanjutkan lagi atau enggak? Kita pasrah waktu itu, teman-teman. Di saat yang bersamaan pula teman-teman dari TV One untuk menggarap Borneo Bergema tuh udah mulai datang. Mereka udah mulai ngeliput dan mereka juga kaget ngeliat keadaan yang seperti itu. Dan akhirnya hujan reda, gerimis sudah mulai mengecil, tapi nggak berhenti. Kita ngambil keputusan, oke, ini kalau kita tidak memulai akan rundown, akan molor lagi, dan kita khawatir kejadian testamen akan terulang kembali. Kemudian saya sebagai sound director memutuskan, oke, bismillah, yuk kita mulai. Kita mulailah, teman-teman. Pada saat itu langsung Hellcrash manggung di stage B. Kemudian Hellcrash sudah mulai memanaskan. Dan hebatnya, teman-teman, hujan yang begitu deras
puluhan ribu metalhead itu nggak bubar teman-teman. Mereka masih berada di depan stage. Dan bisa kalian bayangin ketika hujan masih gerimis rintik-rintik, Hellcrash berada di panggung dan mereka membakar stage B. Penonton itu udah di sekitar angka setengah FOH, mungkin di angka 40.000 hingga 45.000 penonton teman-teman. Itu udah penuh banget. Dan Hellcrash membawakan kurang lebih 45 menit jadwal perform mereka. Kemudian ketika Hellcrash mulai selesai, hujannya menderas lagi teman-teman. Akhirnya kita berkoordinasi dengan Ari bagaimana dengan vendor, bahwa apakah harus kita teruskan atau enggak. Akhirnya kita koordinasi dengan sistem sound system dan lighting dan genset segala macam. Vendor, oke, kita coba, jika masih aman ayo. Dengan catatan bahwa semua instalasi listrik harus kita amankan untuk menghindari konsleting yang bisa berbahaya kepada penonton ataupun official crew yang berada di dekat panggung. Kita rapikan kelistrikan teman-teman dan genset dan segala macamnya. Akhirnya Revenge the Pet manggung dengan sedikit hujan, dan hebatnya metalhead semakin menggila teman-teman. Pusaran moshpit itu semakin liar. Kurang lebih 45 menit juga Revenge the Pet manggung. Akhirnya selesai pentas rundown dari beberapa pengisi line up yang ada di siang sampai sore hari. Oke. Kemudian Rockin Borneo 2016 adalah Rockin Borneo yang cukup fenomenal juga. Selain Michael Learns to Rock yang begitu mampu membuat karaoke massal, kita membuat sebuah gelaran yang sebenarnya ingin kita tujukan kepada panitia bahwa kita sejauh ini membuat beberapa festival musik itu kita acuh dengan jadwal sholat, dengan jadwal ibadah dan lain-lain. Oke, Rockin Borneo 2016 akhirnya kita buat sebuah selain di beberapa tempat kita sediakan musola untuk orang sholat pada saat jam sholat tiba. Kita inginnya ketika maghrib kita membuat sholat berjamaah teman-teman. Dan kebayang itu membuat haru teman-teman. Ribuan orang berbaju hitam. Ketika Revenge the Pet selesai, kita umumkan, oke, teman-teman yang ingin sholat maghrib, silahkan di sebelah situ ada area wudhu, di sebelah situ ada area wudhu, dan di belakang panggung juga ada area wudhu. Sengaja kita sediakan keran yang cukup banyak teman-teman. Kita sewa mobil tangki PDAM yang standby, dan kemudian kita buatkan pipa air dengan keran yang banyak. Akhirnya penonton-penonton berwudhu. Dengan sigap kita ngumumin bahwa kita mohon area di depan panggung yuk kita kosongkan sebentar agar bisa digelar terpal. Akhirnya kita gelar terpal, hampir setengah lapangan kita tutupi terpal. Dan akhirnya waktu itu salah seorang teman memulai adzan maghrib. Teman-teman bisa kalian bayangkan adzan maghrib di tengah sebuah konser. dan itu cukup membuat merinding. Ribuan metalhead berbaju hitam, mohon maaf, yang bertato, yang pakai piercing, ngambil wudhu, dan kita akhirnya sholat maghrib berjamaah teman-teman, dipimpin langsung oleh Habib Hashim bin Salim dari Samarinda. Dan itu teman-teman, jika teman-teman menyaksikan keadaan itu, mata saya jamin akan berkaca-kaca. Puluhan ribu orang yang mulai merengsek masuk itu, ada beberapa yang rebutan juga untuk ikut sholat. Dan setelah itu teman-teman kita berpermisi dengan Habib Hashim bin Salim, Bib, bolehkah menggelar tausiah sedikit singkat? Karena tujuannya teman-teman, kita bukannya pengen ria, pengen pamer ibadah atau apapun itu. Jujur tujuan kita adalah yuk sekali-kali kita buat sebuah pertunjukan musik keras yang di mata orang-orang bahwa ini adalah banyak sisi negatifnya, musik setan atau apapun itu. Yuk kita tunjukkan bahwa teman-teman yang hadir itu masih orang-orang yang cinta akan agamanya, akan ibadahnya. Habib Hashim setuju, dan akhirnya kita memulai habis maghrib langsung teman-teman yang membawa hadrah itu membawa Rabbana mulai
membacakan syair dari Maulid Habsyi. Akhirnya sekitar kurang lebih 15-20 menit Maulid Habsyi, Habib Hasyim tausiah tentang pentingnya mencintai Nabi besar Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Dan terima kasih Habib Hasyim. Kami yakin banyak banget serangan kemudian hari kepada Habib Hasyim bahwa kok mau mungkin mengisi acara seperti Rockin Borneo, karena pada notabene itu bukan sebuah acara tentang religi atau tentang agama, tetapi Habib Hasyim dengan besar hati dan jiwa besar mau menjadi bagian dari Rockin Borneo 2016. Dan sekedar informasi teman-teman bahwa setelah kejadian atau setelah ada tausiah dari Habib Hasyim itu, almarhum Ustadz Arifin Ilham kemudian ngeposting bahwa ini patut ditiru sebuah konser, ada sholat maghribnya, kemudian beberapa dai atau ustadz kondang dari negeri-negeri tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei pun memposting hal yang sama. AA Gim pun memposting ini adalah festival yang wajib diikutin, bahwa ketika saatnya sholat semua orang berhenti sholat, dan yang cukup hebat dan cukup mengharukan adalah jamaahnya adalah jamaah Metalia berbaju hitam, teman-teman. Oke. Sekedar informasi bahwa Rockin Borneo 2016 itu kita membuat beberapa gate pintu masuk, teman-teman. Pintu masuk yang biasa itu memang agak besar, tetapi kita membuat pintu masuk yang kecil untuk VIP. Caranya mudah, masuknya gampang tanpa harus berdesakan, dan syaratnya pada saat itu cuma satu. Jika ingin masuk pintu VIP dengan mudah, tanpa berdesakan, tanpa ngantri, dengan jalur yang kita buatkan sangat nyaman, hanya dengan membawa buku pelajaran bekas, baik itu dari SD, SMP hingga SMA maupun kuliah, yang masih layak atau masih bisa dibaca, untuk kita kumpulkan dan kemudian kita sumbangkan kepada perpustakaan-perpustakaan daerah atau daerah-daerah terpencil yang membuat sekolah, agar bermanfaat buat teman-teman kita yang mengalami kekurangan buku pelajaran. Dan hebatnya teman-teman, boleh dicek di Google, buku yang terkumpul sekitar 3.600 sekian buku. Dan akhirnya setelah Rockin Borneo itu kita kumpulkan dan kita distribusikan ke beberapa kecamatan yang ada di pedalaman Kutai Kartanegara, dan itu mengisi taman-taman baca dan perpustakaan-perpustakaan yang notabene daerah terpencil yang ada di Kutai Kartanegara. Jadi terima kasih buat teman-teman yang hari itu datang membawa buku sebagai tiket masuknya. Oke, kembali ke Michael and to Rock. Ini adalah grup yang cukup populer di Asia hingga Indonesia, walaupun kurang populer di negara seperti Amerika. Grup ini terdiri dari Jasa Richard pada vokal dan keyboard, kemudian ada Kerr Wenser pada drum dan gitaris Michael Lance pada gitar, dan kemudian ada Soren Madsen pada bass yang keluar di tahun 2000. Dan teman-teman tahu bahwa Michael and to Rock itu mengeluarkan banyak banget hits, teman-teman, seperti Someday dan banyak lagi hits lainnya. Mereka memang band yang cukup populer ya. Dan mereka berasal dari Denmark. Waktu itu kita kontak-kontakan Bang Syam, artis representatif dari Indonesianya, dari Talisman Production. Waktu itu mengurus semua impresariat mereka, perizinan dan segala macamnya, hingga tiket pesawat, dan sebagai technical tour pula yang menerima kedatangan Michael and to Rock di Jakarta. Itu mereka terbangnya terpisah, teman-teman. Mereka dari Denmark itu hanya personil dan kru dan manajer, sedangkan vokalis itu berada di negara yang berbeda. Dan kemudian mereka bertemu di Denmark. Kemudian mereka berangkat bareng dari Copenhagen menuju Jakarta, kemudian Jakarta Balikpapan, Balikpapan Tenggarong. Dan terjadi beberapa insiden pada saat hari H. Teman-teman tahu nggak, ketika Michael and to Rock itu yang dibikin heboh adalah sponsorship kita. Karena kita tahu Michael and to Rock itu digandrungi banyak wanita, dan itu cukup populer bagi kalangan yang umurnya udah separuh baya. Jadi akhirnya kita mendapat sedikit bukan insiden sih saya menyebutnya, sedikit hambatan ketika
Kita udah janjian sama manajer mereka yaitu Camilla pada saat mereka tiba di Tenggarong, tiba di hotel Grand LT Singgasana. Itu ada jadwal dinner dengan seluruh sponsorship corporate, kemudian foto bareng, kemudian ada press conference. Semuanya berjalan lancar, teman-teman. Mereka udah tiba di hotel dan Michael and Turok kemudian rombongan makan di restoran hotel yang waktu itu mereka minta private, nggak boleh ada orang masuk selain panitia dan technical tour. Kemudian pada saat kita sedang mempersiapkan di ballroomnya untuk press conference, dan waktu itu ada Anggir Pendepet, kemudian ada Japra, waktu itu masih Hellcrash, Power Slap, dan beberapa temen dari band-band lokal udah mulai bersiap-siap untuk konferensi pers. Rombongan corporate datang, teman-teman. Rombongan sponsor datang, yang mana kita aturkan jadwal mereka untuk makan malam bersama Michael and Turok. Ketika rombongan udah mulai datang dan mulai masuk ke dalam restoran, vokalis Zaza itu keluar. Zaza Richard keluar, teman-teman. Dia setengah berlari kebingungan. Akhirnya saya mengejar. Di lorong hotel Singgasana, saya mengatakan, Zaza, ini jadwal kamu makan malam bersama sponsor dari Rockin' Borneo. Dan dia mengatakan bahwa terlalu banyak orang. Dia kebingungan dan ngelihat pada saat itu memang wartawan yang hadir cukup banyak banget, teman-teman. Dan dia beranggapan bahwa saya nggak merasa nyaman dengan orang yang cukup banyak. Saya ingin ke kamar. Akhirnya dia lari masuk ke kamar. Pada saat itu root manager mereka Camilla dan saya dan Bang Syam, saya komplain dengan Camilla, kamu harus melakukan sesuatu, bahwa saya dan Bang Syam sudah mengaturkan itinerary dari Michael and Turok sepanjang mereka berada di Indonesia. Itu ada jadwal makan malam dinner bersama sponsor kami, dan Camilla juga akhirnya meminta maaf. Oke, saya akan bertanggung jawab katanya, dan besok saya akan mencoba merayu jasa Richard agar bisa dinner bersama sponsorship kalian di backstage belakang panggung. Oke, saya bilang, Camilla, saya pegang omongan kamu bahwa besok jangan memberi malu panitia, bahwa sponsor kami harus bisa makan malam dan berfoto bersama personel Michael and Turok. Oke, akhirnya kita ngelanjutin press conference bersama band-band yang Indonesia yang hadir. Dan beberapa wartawan akhirnya menanyakan, mana Michael and Turok kok nggak ikut press conference. Akhirnya saya menjawab bahwa Zaza Richard agak ngerasa bahwa dia tidak merasa nyaman dengan terlalu banyaknya orang yang ada di venue untuk press conference pada saat itu. Dan akhirnya semuanya maklum. Kita mulai press conference tanpa ada personel dari Michael and Turok. Dan teman-teman, akhirnya semuanya berjalan lancar. Dan semuanya istirahat. Kemudian kita memulai untuk pertunjukan dari Michael and Turok di jam utama show mereka. Oke, ada beberapa kejadian lucu pada saat soundcheck dari Michael and Turok di Tenggarong, yaitu teman-teman, Siska dari divisi konsumsi yang ada di backstage panggung itu mengatakan bahwa Michael and Turok mendapat sedikit komplain bahwa mereka tidak akan soundcheck sebelum makanan sandwich mereka tiba di backstage. Memang beberapa rides itu udah terpenuhi, teman-teman, dan minumannya juga, makanannya juga, dan beberapa hal-hal yang mereka minta tuh udah mulai kita sediakan. Tetapi memang sandwich yang diminta oleh Michael and Turok itu bahan dagingnya memang agak susah kita temukan di Tenggarong karena di sini mayoritas Muslim. Akhirnya ada yang menyanggupi dari pihak vendor bahwa oke, kita akan siapkan kurang lebih sejam lagi. Saya bilang, Siska, nggak mungkin 1 jam. Itu akan memakan waktu perform dari band-band lain jika sandwichnya nggak segera tiba. Teman-teman, akhirnya saya masih ingat sekitar 22 sandwich itu disiapkan karena sesuai permintaan bahwa 22 sandwich hangat itu harus berada di backstage. Dan ketika sandwichnya tiba di backstage, teman-teman, Camilla mengatakan bahwa oke, sebentar, kita akan memanggil Zaza Richard untuk melihat sandwich yang dia minta.
Tahu nggak teman-teman, ternyata nggak dimakan, cuman dihitung oke, jumlahnya 22 lengkap, dan dia cuman oke, hangat, it is good kata, dan akhirnya tanpa dimakan dia mau soundcheck hanya dengan melihat jumlah sandwich yang udah tersedia, teman-teman. Jadi seperti itu akhirnya mereka soundcheck. Dan sekedar informasi tambahan bahwa alat yang diminta oleh Michael and Turok itu cukup membuat kita sulit. Akhirnya kita harus mendatangkannya dari Jakarta, seperti beberapa alat broadcasting teman-teman dan alat visual mereka, karena itu hanya bisa dimiliki oleh PH-PH atau stasiun yang terbiasa menggarap broadcasting televisi, dan itu hanya dimiliki oleh beberapa PH yang ada di Jakarta. Akhirnya kita harus sewa dari Jakarta dan kita datangkan ke Tenggarong untuk riders dari Michael and Turok. Memang pada saat pertunjukan Michael and Turok itu tim visual mereka memang agak sedikit teliti dalam sistem pekerjaan mereka untuk meng-set visual panggung aja itu mereka butuh hampir beberapa menit dan hampir 1 jam, dan itu memakan waktu pertunjukan mereka, teman-teman, untuk men-set itu. Dan memang ketika udah mulai jalan itu indah banget, emang terlihat profesional banget, audio dan visual itu nyambung, teman-teman. Jadi 2 jam pertunjukan Michael and Turok itu terdengar tidak membosankan. Salah satu yang agak sulit kita dapatkan adalah pesta konfeti, gas dan segala macamnya itu mereka minta banyak banget, teman-teman. Terus kemudian kembang api yang ada di panggung itu juga jumlahnya agak rumit banget, dan dengan tata letak yang diminta visual dari tim Michael and Turok itu dengan jarak yang mereka tentukan sendiri. Jadi seperti itu mengelilingi panggung agar apa? Agar visual LED dan konfeti dan kembang api itu masuk di pertunjukan akhirnya mereka, teman-teman. Dan kemudian pertunjukan berjalan lancar sesuai market yang ingin kita tuju. Michael and Turok itu mendatangkan penonton hampir 80.000 orang penonton, teman-teman. Dan itu memang menjadi catatan bahwa Rockin Borneo terbanyak melalui checker pintu masuk kami dan pihak yang berwajib memiliki jumlah penonton yang cukup lebar marketnya. Akhirnya yang datang memang selain metalhead juga beberapa teman-teman yang memakai tank top, teman-teman yang rambutnya pirang, wangi-wangi, itu menjadi satu di dalam barisan metalhead. Dan kita ngerasanya bahwa apa yang ingin kita capai di awal tadi tercapai, bahwa ini memberikan experience. Dan alhamdulillah itu juga memberikan rasa aman bagi penonton yang ingin menonton Rockin Borneo. Dan akhirnya mereka ngerasa bahwa Rockin Borneo adalah bukan hanya milik metalhead, tetapi itu merupakan sebuah pertunjukan festival musik internasional yang wajib dikunjungi setiap tahunnya. Michael and Turok habis itu kita membuat sebuah pertunjukan dengan DJ lokal untuk menutup rangkaian tersebut. Kenapa kita hadirkan DJ lokal, teman-teman? Maksudnya orang-orang yang masih ingin bertahan di venue merasa masih ada pertunjukan walaupun sebagian orang udah mulai merengsek pulang. Dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan pulang, kita memberikan kesan waktu itu kita meng-hire volunteer dengan membawa balon dan berbaris di sepanjang perjalanan pulang untuk mendadahkan tangan dengan menggunakan balon tangan, dan mereka mengucapkan terima kasih sampai jumpa lagi di Rockin Borneo tahun berikutnya. Kita ingin memberikan efek bahwa penonton harus pulang dalam keadaan senang. Mereka diantar dengan ucapan terima kasih, dan di panggung besar masih ada bunyi-bunyian dari DJ yang memainkan setlist yang cukup populer. Jadi seperti itu konsep dari Rockin Borneo. Kemudian beberapa vlog yang dibuat oleh personil Michael and Turok yang ada di bandara, mereka mengatakan bahwa ini adalah salah satu konser terhebat dalam karir mereka. Mereka membawa HP ke panggung bahwa mereka nggak percaya 80.000 penonton menghadiri Rockin Borneo 2016, dan itu merupakan salah satu rekam jejak terhebat dalam karir mereka. Mereka mengatakan mereka pulang, kemudian akhirnya semuanya merasa bahagia. Kita menyalurkan buku dan penonton kemudian bertanya lagi kapan Rockin Borneo, dan di tahun berikutnya kita mendatangkan Skid Row dari
Amerika. Oke, sekian teman-teman. Cerita tentang Rockin Borneo 2016, semoga bermanfaat untuk menambah informasi tentang Rockin Borneo atau Kuka Rockin Pace. Saya Akbar Haka, ngangkat gak ngangkat tetap berangkat. Ciao.